merasakan nyaman denganmu. Aduh, ayang. Gue peluknya. Oke, pakai dulu. Oh, Oh my muat. god, ayang. Selamat siang semuanya, saya Kak Rose dan inilah Ruby No Secret. Mwah. Hari ini aku senang banget karena ada abang-abang ganteng di sebelah kiri saya. Yang kemarin ada yang viral satu tuh yang baru nikah dari grup vokal Adam. Halo. Ini Adamnya di sini. Hawa-hawanya juga di pojok sana sudah hadir ya. Tapi itu hawa-hawa yang lain kayaknya. Hawa-hawa iri kayaknya di kapan kita dilamar gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kita kebocokan dulu membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Ini lagi penuh dengan berita gembira. Ini bulan apa sih? Kayaknya banyak. Ini ada yang nikah, ini ada yang tukar cincin, dia dikasih cincin. Ini artikel yang terbaru ini kan kabarnya memang katanya mau segera menikah. Nikahnya di stadion bola gitu kan ya. Sah, Aurel Hermansyah resmi dilamar Atta Halilintar kata beritanya. Terus ada mereka bikin vlog waktu perayaan ulang tahun Ariel kan. Kok Ariel? Aurel, astaga. Terus ternyata dikasih cincin di atas kapal pesiar. Katanya mana coba lihat cincinnya, coba lihat cincinnya. Aku yang kepo ya, ini cincinnya warnanya unyu. Iya, terus si Atanya juga sama modelnya gitu ya. 7 bulan tahap perkenalan dan kemarin hingga 10 Juli kamu menanyakan keseriusan aku dalam hubungan kita. Atta Halilintar, bismillah. Kalau kamu Rey, berapa bulan Rey kalau kamu Rey? Berapa bulan kamu ini pendekatannya? 2 Ta'arufnya? bulan. Hah? 2 bulan. 2 bulan. Kurang. 2 bulan. Hah? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih dong. Kan kalau dari Oktober kan 2019. Itu ya, nanti kita bahas ya. Dari situ belum itu waktu itu. Apa? Waktu itu belum pendekatan. Belum. Oktober tuh Belum. Baru 2 bulan terakhir. Iya, 2 bulan terakhir. Kenapa nggak dari kemarin? Oke. Coba kita lihat ini seperti apa cuplikan vlognya Atta dan Aurel berikut ini. Ayang. Gue peluknya. Oke, pakai dulu. Oh, Oh my muat. god, ayang. Mana cincin ungunya mana? Aduh. Warna ungu. Batu apa ini? Batu. Sini dong, sini duduk situ dong. Oh. Kita pernah nanya juga ya, nanya Atta waktu itu pas datang ke sini tipe apa? Tipe cewek idamannya Atta tuh yang kayak apa sih? Coba kita cek lagi. Seperti ini waktu itu Atta bilangnya. Atta Halilintar, kamu kalau cari cewek yang kayak apa sih? Cari cewek yang kayak apa sih? Bukan lah. Cari yang apa yo? Yang cantik. Oh yang cantik. Cantik tuh relatif. Oke. Enggak, tapi ada cantik kalau dibilang orang cantik, dia semua orang masih bilang dia cantik. Ada kayak aku ya. Oh siap. Yang cantik katanya gitu ya. Ya kita tunggu aja kelanjutannya. Kalau yang berikut ini abang-abang ini abang dari Adam ya, sudah tulisannya ada tulisan semuanya sudah sold out saudara-saudara ya kan ya. Istri-istrinya juga benar ya, singkatannya namanya Hawa. Kita tunggu tuh ada apa tuh Adam dan Hawa. Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Vokal Adam beranggotakan Anandito, Dodi, Natareza, dan Ray Bayang pernah mengcover lagu Aisyah hingga ditonton lebih dari 8 juta kali. 10 Juli 2020, Ray Bayang menikahi artis sinetron Dinda Hau yang berusia 2 tahun lebih tua darinya, yang dikenal sejak Oktober 2019 dengan menjalani proses ta'aruf selama 2 bulan. Banyak netizen yang terkejut dengan pernikahan mereka, hingga banyak juga yang merasa patah hati. Apalagi sebelumnya banyak netizen yang menjodoh-jodohkan Dinda dengan Rizky Bilar, lawan mainnya di sinetron Jangan Panggil Gue Pak Haji. Setelah menikah, pasangan ini pun viral mulai dari chat mereka sehari sebelum menikah, Dinda yang mengaku belum bisa masak mie instan, hingga percakapan apakah Ray Bayang ileran saat tidur. Anandito Dwis, penyanyi religi berusia 28 tahun yang pernah merilis 3 single ini menikahi Anissa Rahma, ex Cherry Bell pada 16 September 2018.
Kemudian Dodi Hidayat, pria 33 tahun yang pernikahannya bersama Aulia Rahmi pada 2 Juni 2011 dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman ini pernah menjadi petugas haji 2018 di Arab Saudi. Dan Nata Reza, penyanyi 30 tahun ini pernah viral lantaran menikah dengan Wardah Maulina pada Februari 2017 setelah 3 jam perkenalan lewat DM Instagram. Bagaimana tanggapan personil Adam terhadap komentar netizen di pernikahan Reimbayang dan Dinda Hao? Dan benarkah istri-istri mereka akan membentuk grup vokal Hawa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aduh, selamat ya, Reng. Wah, baru berapa lama yang lalu ya kita ketemu, kamu masih lajang, sekarang udah jadi suami. Coba kita lihat sih seperti apa video pernikahannya Rey dan Dinda Hao yang mengejutkan banyak orang, termasuk saya. Kok saya nggak diundang? Kita lihat. Days when clouds get in the ways and the sunlight is just out of view, but on those days I see you. Ucapan selamat dari teman-temannya nih, dari kakak-kakaknya semua ya. Rey, kamu kan ta'arufnya 2 bulan ya katanya. Itu nikahnya udah kembang-kembang, baju nikah segala lengkap. Itu persiapannya gimana sih ceritanya? Jadi kalau dihitung emang 2 bulan, justru 2 bulan kurang sih. 2 bulan kurang malah. Terus? Cuman ya mungkin karena kita juga niatnya tulus dan niat baik. Allah tuh seakan menghadirkan orang-orang baik dan membantu juga, jadi semuanya lancar. Maksudnya ada endorsan gitu atau enggak? Ada teman-teman juga yang support kayak gitu. Ada teman-teman. Ya kayaknya kok cepet ya. Terus kita tuh kaget gitu, tahu kan kamu emang lagi deket sama Dinda Hao kan? Ya udah ada Dinda. Tapi tahu-tahu udah lamaran. Kita pikir lamaran nih. Nggak taunya besoknya langsung nikah gitu ya. Secepat itu. Kenapa sih sebenarnya? Karena emang desakan dari ini ya teman-teman yang lain. Atau kamu takut kalau nggak buru-buru, wah Dinda keburu dilamar orang lain gitu? Yang mana? Sebenarnya bukan desakan sih, cuman Masya Allah ya, abang-abang ini nih luar biasa banget motivasinya. Karena mereka tuh bilang kalau memang cinta dan sayang, kamu tuh harus tahu cara menjemput dengan baik gitu. Karena itu bakal berpengaruh setelah menikah. Jadi di saat aku udah ada niat baik, ya udah aku pertajam aja selagi itu niat baik. Minta bantuan abang-abang juga buat ngasih pemahaman tentang pernikahan dan ya akhirnya sampai gitu ke akad. Ya. Aku kira kamu karena yang lain udah punya istri, aku sendiri yang jomblo daripada aku digodain gitu. Udah gitu kamu kan paling muda dan paling muda menikahnya ya. 21 paling muda menikah. Kalau kamu paling cepat ya. Iya. Semua ini adalah cowok-cowok viral pada saat menikah. Coba kan sampai karena kalian banyak posting ya, sharing tentang bagaimana cara kalian itu tadi pendekatan dengan cara yang baik gitu ya. Jadi rame nih, kita tahu ya, termasuk chatnya yang pertama gitu, yang jadi viral, yang tanya tipe suami idaman kamu kayak apa sih gitu, ya kan ini nih. Tipe suami idaman kamu seperti apa gitu. Ini siapa yang menyuruh kamu mengetik pertanyaan seperti itu, Rey? Apakah ini juga dari tips-tips dari kakak-kakak kamu ini? Enggak sih, sebenarnya kalau abang-abang tuh lebih ke support kalau serius diseriusin gitu kan. Cuman waktu itu aku berusaha mantepin hati dan akhirnya mau nanya langsung, tapi ini nggak langsung dikirim. Jadi kayak dikirim unsend lagi kayak gitu-gitu. Ini 2 bulan atau lebih dari 2 bulan sebelumnya? Ini 2 bulan. Tepat 2 bulan. Tepat 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan yang 2 lalu. bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu kamu nulis itu gitu. Enggak, sebelum-sebelumnya kan kamu udah kenal Dinda. Kenal. Ngobrolnya? Ngobrolnya karena kita juga pertama kali ditemuin di project. Jadi emang ngobrolnya sebatas temen project aja gitu. Tapi kamu udah sukanya dari? Pertemuan kedua. Pertemuan kedua di tahun lalu berarti? Pertemuan kedua di Februari tanggal 26. Hafal loh ya kan. Terus curhat nih sama si
kakak-kakak ini? Curhat, ya sharing lah. Kita kan suka safar bareng ya. Jadi ngobrol-ngobrol di kamar, cerita. Kayaknya adem ya ngeliat ini gitu. Ngeliat Dinda ada maksudnya. Kalau ngeliat aku panas ya. Mereka ketawa. Kita coba tanya sama kakak-kakaknya ini. Kalau dari kamu Dodi, apa sih waktu dia cerita nih? Nasihat kamu yang paling penting buat dijalanin buat si Ray itu apa? Intinya waktu itu terutama pas lagi kita syuting video klip ya, video klip terus dia kan galau tuh, bahkan kita sampai sempet break dulu gara-gara dia galau banget. Bang gimana nih? Saya cuma ngasih tahu kalau misalnya kamu serius, cara yang terbaik dalam Islam itu adalah menghalalkan, bukan menggantung. Karena kan kalau cewek itu paling nggak suka digantung. Makanya kamu pastikan sama Dinda mau menghalalkan ta'aruf atau kalau enggak ya udah kamu tinggalin aja gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa galau, Ray? Apa gara-gara sempat ditolak begitu sama Dinda ya? Oh, bukan, itu beda lagi. Jadi Beda galau lagi? itu lebih ke ini sih, kayak mempertimbangkan, iya maju nggak nih kayak gitu. ngomong Galau nggak? mempertimbangkan Kenapa antara ragu? maju apa gimana? Hah? Kenapa ragu? Yang bikin kamu ragu apa? Apa ya? Mungkin salah satunya juga faktor umur juga gitu. Cuman akhirnya dikasih pemahaman sampai kebuka mindset aku bahwa umur tuh bukan tolak ukur. Umur apa maksudnya? Karena kamu lebih muda atau karena beda usia? Karena beda usia aja. Oh, karena beda usia. Karena apa ya? Menurut aku ya kita nggak boleh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Orang lain, beda Di memang. luar sana banyak umur 21 dan nikah. Ada yang udah punya anak, ada yang masih kuliah, ada yang udah meninggal. Ya kan? Jadi kita nggak bisa Nggak bisa dibandingin memang. dibandingin. Kalau dari kamu Nata pasti jawabnya gini, gua aja cuma 3 jam, set, gitu kan. Enggak sih Kak. Kalau aku sih lebih ke apa? Mengingatkan Ray bahwa niat pernikahan itu untuk apa? Oh, Ya pernikahan itu untuk ibadah kan. Iya. Jangan sampai ada niat-niat lain Nah. sehingga pada saat perjalanan pernikahannya malah jadi bumerang, jadi pengganggu, jadi penghalang gitu. Aku sih lebih ke udah niat lillah, sisanya serahkan sama Allah, yang penting kita usaha dan nyatanya ya alhamdulillah berkah izin Allah. Dipermudah sama Tuhan. kalau Dito, Ya kalau pertama kali apa ya ngomporin lah ya untuk coba ajak taruh, karena kan taruh kan bukan berarti harus nikah ya, mengenal. mengenal satu sama lain, terus juga diwanti-wanti, Ray nolin dulu perasaannya. Jadi kalau udah nyatain perasaan sama Dinda nggak harus nikah kok. Kalau jodoh pasti Allah mudahkan, jadinya akad nikah tiba ya itu kuasa Allah semuanya. Apa nolin perasaan? Nolin perasaan, jangan sampai ada yang baper dulu gitu. Aduh saya harus nikah nih sama Dinda nih karena udah mau taruh nih. Istikharah. Gak harus kayak gitu. Dia sampai viral tau nggak sih pertanyaan? Tipe suami idaman kamu kayak apa ya kan? Netizen tuh ya antara seneng sama syirik gitu, sama jadi lucu gitu kan? Ini ada yang nanya ke Jeffrey Nicole ya, tanya ke cowok-cowok lajang gitu kan? Abang Jeff, tipe istri idaman kamu seperti apa sih? Kalau jawab pasti jawabnya nggak apa-apa, aku cuma ingin memantaskan diri gitu ya. Jadi template tuh. Coba ada lagi. Ke ini Adipati juga ada Dot mau nanya tipe istri idaman kamu kayak gimana sih? Ke siapa lagi? Oh iya nih juga ke Virgon juga gini. Assalamualaikum Bang, tipe istri kedua. Istri kedua. Seperti apa? Astaga. Tunggu, abang-abang yang 3 ini udah ada yang nanya gitu belum? Tipe istri kedua idaman apa? No comment. Istri di rumah gitu kan. Oke, terus dia viral juga. Karena orang karena Karena ibu lillah berita- sih Kak, Hah? kalau menurut aku. Kenapa? Karena lillah sih. Karena dia emang ikhlas niat menikah karena Allah, Allah viralkan dia. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan semua. Dan sebenarnya apa ya? Kita tuh berusaha nutupin banget gitu loh. Bahkan kayak undangan pun kita share ke teman-teman terdekat kayak tolong jangan dulu di-share ya karena mengingat kita nggak pernah tahu nih menjelang hari H kan banyak banget iya, kan iya, gangguan-gangguan kayak gitu. Dan kita sama-sama berkomitmen, jadi kita bismillah ya lillah ya bukan karena apa-apa kayak gitu. Cuman ya kita di luar kontrol kita kalau misalnya rame Ada yang gitu. tahu, gitu. Kita bersyukurnya semoga kebaikan-kebaikan yang diambil yang buruk kita lah Ya buang aja. doa-doa baiknya itu ya. Terus kamu katanya pernah sempat ditolak. Ya, kita tahu dari chatnya itu, mohon maaf ya karena aku pernah nolak kamu dengan emosi. Itu ceritanya gimana sih? Iya, Ren? jadi sebelum dia ngejawab buat iyain taruh sempat ditolak. Ngomongnya gimana dia? Ya dia ngomong dia nggak bisa lanjut karena kan kita kayak sebelum kita memutuskan taruh kita istikharah dulu selama 2 minggu lebih itu kan. Itu yang dibilang Bang Dito dikosongin. Jadi ya berdoa minta yang terbaik bukan minta siapa tapi minta yang terbaik. Pas hari yang dijanjiin tiba, dia bilang ini nggak bisa gitu. Jadi aku tanya karena kenapa? Mungkin karena dia juga kondisinya saat itu mungkin lagi kurang fit atau kayak gimana. Ya, akhirnya aku berusaha berbesar hati.
ya nanyain lagi karena apa nih, bukan karena apa-apa ya, aku nanya gini buat introspeksi aku aja. Jadi nextnya pun aku ketemu sama orang lain, aku bisa membenahi diriku kalau ada yang salah gitu. Terus? Pas dia jawab, oh enggak, karena dia masih ragu aja dengan keadaan. Terus habis gitu apa yang terjadi? Kan udah sempet tolak nih. Enggak, aku cuma bilang aku berusaha ikhlas karena itu kan kita istikharah 2 minggu, berusaha mengosongkan hati. Aku cuma bilang ke diriku, oke, nggak usah sedih berlebihan. Kalau misalnya jodoh dideketin, kalau misalnya nggak jodoh berarti Allah ada ijabah doaku nih buat ngejauhin kita kayak gitu. Nah terus akhirnya gimana jawabannya? Kan udah sempet nggak ragu tuh dia. Oh iya. Besoknya tuh kita ke rumah dia. Emang udah ada rencana buat Kita, ini. ini berarti Kita bareng-bareng. melakukan intimidasi atau gimana? Enggak. Kita emang udah ada rencana silaturahmi karena lebaran kan? Oh, Lebaran datang. Cuman kondisinya udah ditolak. oh kondisi udah tolak. Aduh, terus udah Datang, galau nih ya kan? Ya, datang gitu bawa kan. kue, beli kue tuh bingung mau bawa yang bentuk love-nya atau bentuk lebaran ya karena ditolak. Terus? Ya udahlah bawa yang normal-normal aja bentuk kuenya. Datang ternyata penyambutannya udah berbeda gitu. Karena aku pun malam sebelum tutup telepon aku bilang ke dia, kalau misalnya kita cuman sampai di tahap ini, aku mau dengan sangat kita akhirnya dengan perantara juga. Jadi jangan cuma sepihak. Karena kan di awal diperantari sama abang-abang kan. Jadi pas pisah pun abang-abang juga harus tahu gitu. Ya mungkin setelah dia ngomong sama abang-abang, sama istrinya abang-abang juga, sama orang tua, ya Allah kan maha membolak-balikan hati ya. Ngomongin apa sih abang? Abang ini apa yang dilakukan oleh abang-abang ini sesungguhnya? Jawab dengan jujur. Mata apa sih kamu ya? Enggak ada sih, kita lebih ke datang aja, terus kita waktu itu cuma ngobrol biasa aja, nggak ada ngobrol yang intimidasi, enggak. Kita cerita-cerita, ketawa-ketawa. Ketawa-tawa happy aja gitu Tapi ya. memang itulah qadarullah, ya lagi-lagi kan, tidak ada satu kebahagiaan yang tidak diawali dengan cobaan. Artinya mungkin bisa jadi penolakan itu cobaan dari Allah. Tapi tetap sustain nggak dengan niatnya nih? Niat ibadah, taunya tetap mantap ibadah. Allah beri kemudahan, Allah balikan hati diri. Allah kuasa. Oke, kita lanjutin obrolan, tapi sambil melakukan challenge ya. Kita tetap ngobrol ya, abang-abang ya. Karena kan kemarin ada yang malam pertamanya adalah masak mie instan ya. Coba bawa masuk kompor dan mie-nya dan segala peralatan. Coba kita lihat seperti apa sih. Ray, seperti apa rasanya mie instan buatan Ray Bayang? Nyanyi dulu tapi ya. Oke, kita dengerin dulu. Ini lagunya, ini sengaja diciptakan untuk Para istri, para istri. Nyiptainnya semua bareng-bareng. berapa lama? 2 bulan yang pas dia lagi Enggak, By Zoom juga kan By nyiptainnya? Zoom juga. Iya. lebih lama dari waktu dia pendekatan sama Dinda atau pada saat 2 minggu sebelum lah, pas sebelum akad kita 2 minggu tuh kita pada nge-zoom buat lagu gitu. Karena kita tuh pengen banget sebenarnya pengen safar bareng sama istri masing-masing. Cuma karena aku yang belum punya istri, jadi kayak nggak pernah. Udah punya. sekarang ada. Oke, baiklah.